biar nanti penjelasan materinya bisa Betul kakak, jelas. bisa lebih jelas, Nah, itu lebih dia, apa luar ya, biasa. ada kenangan-kenangannya tuh kak Oke, nanti nah. ya. Dan kami juga menghimbau teman-teman untuk bisa tetap menjaga kebersihan. Teman-teman tadi masuk ke ruangan ini dalam keadaan bersih, begitu pula nanti ketika teman-teman keluar dari gedung ini juga keadaan bersih pula begitu. Betul teman-teman, dihimbau juga untuk teman-teman diperhatikan barang bawaannya ya. Ketika Oke. masuk ke ruangan teman-teman membawa barang, keluar pun membawa barang. Oke? Ada yang boleh ditinggal. Apa tuh kak yang boleh ditinggal? Kenangannya. Widih, kenangan yang boleh Oke. ditinggalin teman-teman. Oke teman-teman yang putri mungkin bisa yang kosong diisi dulu, ini yang jajar-jajar di depan bisa diisi dulu. Oke, baik Boleh. teman-teman. Untuk teman-teman yang putra boleh mengisi bagian di Ya, sebelah betul sekali. kiri. Teman-teman yang putra kami Boleh ucapkan diisi di selamat bagian datang. yang depan terlebih dahulu Yang ya depan teman-teman diisi ya. terlebih dahulu, gitu. Oke. Selamat datang kami ucapkan di Gedung Convention Hall Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Betul sekali, dan kami juga menghimbau teman-teman agar tidak membawa barang yang telah disediakan di gedung ini begitu kak. Nggak mungkin ya, kursinya di bawah Ya nggak mungkin dong nggak kak. Di Sidoarjo juga ada kak. Oh siap. Oke tadi ngomong-ngomong habis dari Parangtritis. Pantai ini kak katanya. Oke, habis ngapain? Parangtritis. Pantai Habis mandi. pantai. Mandi air apa enggak? Enggak. Oh enggak. Oke siap. Ini jauh-jauh nih kak dari Jauh-jauh. Sidoarjo Oke, buat luar menikmati biasa. kota istimewa, yakni kota istimewa Yogyakarta. Teman-teman semua sudah sarapan ya? Sudah? Semangat ya pagi ini ya? Oke semangat Oke. ya. Nih yang Oke cewek-cewek teman-teman udah yang baru semangat banget datang. nih kak. Yang cowok-cowok nih aku mau Nah, tanya itu dulu dia. nih. Kayaknya Teman-teman juga semangat. semangat? Semangat? Nah, Habis oke. liburan kan? Habis liburan kan? Oke. Dari mana tadi? Dari mana? Dari Paris. Paris, Jauh dari juga. Paris. Jauh Habis sekali. sekali ini kayaknya. Oke teman-teman, dibantu yang kosong di depan diisi dulu, ayo. Ayo teman-teman yang di belakang laki-laki mohon untuk mengisi bagian depan terlebih Tuh, dahulu. oke. Oke teman-teman, jadi menghimbau teman-teman sekali lagi, teman-teman berada di gedung Convention Hall lantai 1 UM Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi gedung ini sudah tersedia jalur evakuasi dari kanan kiri teman-teman. Jadi seandainya dalam keadaan darurat, teman-teman Betul, nggak usah Kakak. panik Betul, gitu, nggak Kak. panik ya. Tapi insya Allah aman saja ya kak. Aman kakak. Baik, oke. Mungkin yang kosong itu di tengah bisa maju, teman-teman. Ayo maju. Ini Ayo nih, ini tiga ada depan nih, ada tiga dua depan belum lagi. diisi nih, diisi dulu, teman-teman. diisi dulu. Ayo, teman-teman maju bisa yuk. maju. Ayo Ini teman-teman maju, boleh maju. maju mengisi bagian yang depan terlebih dahulu. Biar Ayo, nanti maju, ketika ayo. disampaikan materi nih Nah, itu bisa dia, jelas betul. gitu ya, ingat Oke, gitu. maju. Ayo silahkan. Oke. Wah, lumayan banyak ya Kak. Iya Sa? lumayan nih kakak. Oke, luar Keren-keren biasa. ini, mukanya juga cantik-cantik. Yang cowok ganteng-ganteng banget, seger gitu kak kelihatannya. luar Abis biasa. dari pantai. Dari Sidoarjo. Iya, dari Sidoarjo tuh berarti dari Jawa Timur, betul? Ais, luar Jawa biasa. Timur, Kak. Jawa Ujung Timur sana ya, Jawa. berarti ya. Kalau Kak Sabrina dari mana nih? Dari mana ya aku? Kelihatan dari mana ya? Aku dari Jakarta. Oke, Jaksel, anak Jaksel nih ya. Jaksel, Jaksel abis. Kakak dari mana nih? Aku dari Jawa Tengah, dari Kota Oke. Tegal. Oke, teman-teman dari Jawa Timur. Kak Nova dari siap. Jawa Tengah. Oke, kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Dewan Guru dari SMA Persatuan Sidoarjo, Sugeng Rawuh di kota kami di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, luar biasa sekali ya. Dan pastinya dalam beberapa waktu ke depan mungkin teman-teman akan diberikan materi begitu Kak. Betul Kak. Dan pastinya menghimbau teman-teman juga untuk tetap fokus begitu. Nah aku lihat juga nih Kak teman-teman kayaknya siap banget nih buat ngikutin itu materi dia. kali ini karena aku lihat ada udah yang pegang buku, ada yang udah pegang pulpen tuh Oke, Kak. siap. Wah luar biasa sekali ya Oke. semangatnya ya. Oke, menghimbau sekali lagi teman-teman untuk bisa menjaga kebersihannya dengan sangat karena teman-teman masuk di gedung ini dalam keadaan bersih, begitu pula nanti ketika pulang dalam keadaan bersih pula Betul begitu. sekali Kak.
Dan jangan lupa tetap menjaga barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal, kecuali boleh meninggalkan kenangan di kota Jogja ini. Luar biasa. Dan kami juga menghimbau untuk teman-teman ketika mau ke toilet ya, itu bisa ada di sebelah bagian luar dekat pintu bagian kanan dan kiri. Betul sekali. Oke, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, teman-teman ada yang mau karaokean bareng sama kita? Ada yang mau? Ada yang suaranya suara emas mungkin ya, gitu. Suara emas calon ini diva apa di akademi ini? Oke, ada yang tahu lagu Rungkat? Tahu? Ada yang Tahu? mau? Oke, kita nyanyi bareng-bareng, kita rungkat-rungkatan bareng. Lagunya aja yang rungkat, kitanya nggak usah. Oke, siap. Kitanya jangan rungkat ya, Kak. Oke, teman-teman semuanya, kita bareng-bareng nyanyi untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Musik. Oke. Asik. Ayo teman-teman. Ada yang mau maju? Ada yang berani maju? Sayang, kampung cintaimu. Boleh? Sini. Asik, kita sudah dapat satu luar Kita dapat biasa. satu luar biasa. Semangat Saya banget dong, tunjuk Kak. langsung aja. Sini, ayo. Iya, ini. Oke, yang cowok barangkali biar kita duet. Ayo. Kita duet bareng lagu Rungkat. Oke, siap. Oke, ayo kita joget bareng teman-teman semuanya. Asik. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rasa hilang. Luar biasa. Aku itu salah, terlalu percaya pada penyawan rupa. Oke, ayo semua teman-teman. Saking gila gue sadar, terlalu kokoh mencintaimu. Sudah hente-hentean, kehilangan gue sing paling tak sayang. Tangis-tangisan, hujat hente-hentean, terus ku mungkin ngajolanan, sebab mencintaimu gawe aku ngeluh. Boleh dibantu angkat tangannya, kita lambaikan bareng-bareng pagi ini dengan rungkat-rungkatan ya. Yang punya flash boleh flashnya dinyalakan. Oke, ayo teman-teman. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rasa nyarani. Pancen, aku itu salah, Siap. terlalu percaya pada penyawan rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat hente-hentean, kehilangan kowe sing paling tak sayang. Wajahmu melayang, tengok tenas, nangis-nangisan. Rungkat hente-hentean, tresno tulus ku mandi ngajolanan, sebab mencintaimu gawe aku ngeluh. Sebab mencintaimu gawe aku sing paling sayang. Wajahmu melayang, tengok tenan, nangis-nangisan.
menyenangkan asik banget sekali. berdua kayak Asik dunia banget, milik Kak. berdua aja gitu. Berempat dong Kak sama kita. Berempat ya bersama Berempat kita ya. dong, iya. Kan Oke, tambah dua luar lagi. biasa. Masih semangat teman-teman semuanya? Masih, oke. Oke, luar biasa. Sekali lagi kami menghimbau teman-teman semuanya untuk tetap bisa menjaga kebersihan di gedung ini. Teman-teman masuk ke gedung ini dengan keadaan bersih. Begitu pula nanti ketika keluar juga keadaan bersih pula. Betul, begitu. karena kebersihan sebagian dari iman ya Kak. Nah, ya. itu dia. Betul Oke, langsung sekali. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fauzi Barkah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan yang sama-sama kami hormati Kepala Sekolah SMA Tulangan Persatuan Sidoarjo, Ibu Priyanti. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di gedung ini, Gedung Convention Hall lantai 1 UIN Sunan Kalijaga, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, marilah kita saksikan dan kita dengarkan motivasi dari kedua yang kita hormati, yakni Bapak Fauzi Barkah dan juga Ibu Priyanti. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Ibu Prasekolah Bu Priyanti, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, yang saya hormati adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA Persatuan. Persatuan Tulangan Bu ya, betul Sidoarjo. Baik, kita akan mulai saja dari sambutannya Ibu Priyanti. Kami persilakan Ibu, nanti saya sekalian. Terima kasih Bapak Fauzi Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fauzi Barkah selaku Si Humas UIN Sunan Kalijaga, serta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Wali Kelas, dan anak-anakku semua kelas 11 SMA Persatuan Tulangan yang sangat-sangat saya banggakan. Di pagi yang cerah dan di tempat yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat hidayah, anugerah dan kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir pada acara yang istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan pedoman kita dalam bersilaturahmi, dalam berpendidikan, dan dalam berkehidupan sehari-hari. Anak-anakku semua serta Bapak Ibu
Yang ingin saya sampaikan pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak UIN Sunan Kalijaga yang sudah menyambut kami semua secara hangat dan meriah sekali. Mungkin beda dengan kampus-kampus yang lain, penyambutannya sangat-sangat meriah sekali. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak. Dan untuk anak-anakku semua serta Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Anak-anakku semua, bahwa kunjungan ke kampus ini, kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya, sebagai salah satu program sekolah kita untuk menambah, memberikan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman kalian bagaimana dunia pendidikan tinggi. Dan harapan kami dapat memberikan motivasi Bapak kepada anak-anak kita serta inspirasi untuk pendidikan level berikutnya setelah SMA Persatuan ini. Dan perlu kita ketahui anak-anak bahwa UIN Sunan Kalijaga ini adalah salah satu universitas Islam yang ada di Indonesia, penuh dengan prestasius dan reputasi yang luar biasa. Jadi datang sudah disambut dengan pembangunan gedung yang luar biasa Bapak, kanan kirinya sampai kita wah, gedungnya megah banget, besar banget. Mungkin kalau kita di sini kayaknya butuh tenaga ekstra mungkin ya. Jadi kami sangat bangga sekali bisa mengenal lebih dekat UIN Sunan Kalijaga ini, bisa mengetahui secara langsung bagaimana UIN Sunan Kalijaga ini. Seperti pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin dengan lebih dekat, mengenal secara langsung bagaimana UIN suka, nanti memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk pendidikan selanjutnya Bapak. Dan harapan kami nantinya kepada anak-anakku semua setelah kegiatan ini adalah mereka memberi atau memiliki gambaran yang jelas bagaimana kehidupan perkampusan dan juga memberikan manfaat yang besar-besar bagi anak-anak dan bagi Bapak Ibu guru. Dan yang terpenting adalah terjalin silaturahmi antara SMA Persatuan dan UIN Sunan Kalijaga, tidak berhenti setelah kegiatan ini tapi berlanjut untuk kedepannya Bapak. Semoga anak-anak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan menambah wawasan kalian bagaimana kehidupan, bagaimana program studi di UIN Sunan Kalijaga ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Saya mohon maaf jika ada anak-anak kami yang baik sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon bimbingannya. Sekali lagi terima kasih atas penyambutannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Persatuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Parianti, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bersemangat luar biasa. Oke, Bu Parianti, kita punya berapa lama di sini? Berapa jam di sini? Berapa jam? Sampai jam berapa? Oke, 11 ya, 1 jam kurang lebih ya. Baik, ingatan saya ya. Itu. Sabrina, kalau saya kepanjangan. Baik, Bapak dan Ibu guru yang sangat luar biasa, adik-adik sekalian yang sangat keren-keren banget. Setelah kita rungkad-rungkadan, semoga saja yang rungkad adalah mental negatif kita, segala macam kepesimisan kita dan lain sebagainya. Saya mencatat beberapa hal dari Ibu Parianti ini tentang motivasi, terkait dengan semangat, terkait dengan informasi tentang UIN Sunan Kalijaga dan lain sebagainya. Semoga saja kami bisa memenuhi harapan-harapan yang disampaikan oleh Ibu Parianti tadi. Kita akan mulai dengan 2 sesi. Pertama sesi pembukaan, saya kira kita tidak lama di sini. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dari Duta Kampus yang sudah well trained, yang sudah terlatih untuk menjelaskan tentang UIN Sunan Kalijaga ini, bagaimana cara masuknya, bagaimana program studinya, apa-apa keunggulan yang ada di UIN Sunan Kalijaga ini. Semoga nanti bisa selesai dalam 1 jam. Mengenalkan UIN Sunan Kalijaga. 1 jam lebih juga tidak apa-apa. 1 jam lebih.
Jadi mengenalkan UIN yang 62 program studi, 15 hektar, Wow, luas banget ya Bapak. 8 fakultas, 3 sekolah pasca sarjana itu dalam waktu 1 jam. Semoga bisa. Tapi in general mudah-mudahan bisa ya. Dan nanti tolong disempatkan teman-teman untuk jalan-jalan di Sunan Kalijaga ini. Itu yang menjadi penting. 1 jam di ruangan, 1 jam jalan-jalan. Oke, Bapak. siap Ibu, siap. Kesempatan jalan-jalan. Saya betul-betul menyalakan jalan-jalan karena ada beberapa hal nanti akan saya sampaikan. Begini, Ibu, saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu, kepada sekolah yang sudah membawa anak didiknya ke UIN Sunan Kalijaga khususnya dan ke perguruan tinggi lain umumnya. Itu sesuatu yang keren yang akan sangat bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terlebih di kelas 11 Bu ya nih. Betul, kelas 11. Dan semoga menjadi legacy, menjadi tradisi untuk memberangkatkan anak-anak ini di kelas 11. Di kelas 11. Syukur-syukur bisa di kelas 10. Karena begini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, Pak Ibu kepala sekolah, seringkali anak-anak ini baru mengenali impian mereka. Baru mengetahui visi mereka, baru memiliki kesadaran mereka, baru mulai terpikir kemana mereka akan melangkah setelah kelas 12 nanti terlambat. Di kelas 12 akhir atau selesai kelas 12, 3 hari menjelang pendaftaran perguruan tinggi, gitu ya, terlambat. Ini agak problem dari sisi waktu. Mereka harus mempersiapkan diri. Problem dari sisi pilihan. Ternyata setelah kelas 12 kawan-kawan baru sadar saya ingin menjadi dokter. Dan ketika kawan-kawan di kelas 11 salah mengambil mata pelajaran, salah mengambil jurusan, salah mengambil konsentrasi, itu akan sangat problem sekali. Selama sistemnya sekarang seperti ini, kawan-kawan yang berada di IPS, yang ada di program studi sosial, itu tidak akan bisa masuk ke prodi-prodi teknik. Baru sadar kemudian setelah kelas 12 nanti, kawan-kawan, oke ya, saya ini ternyata ingin menjadi seorang TNI, seorang tentara, dan ternyata kawan-kawan renangnya masih ngos-ngosan, larinya masih ngos-ngosan, dan lain sebagainya. Sulit sekali, gitu. Bahkan kemudian kawan-kawan yang baru memilih, baru berpikir tentang masa depannya di kelas 12, pilihannya pun sangat pragmatis. Pilihannya begini, Bapak program studi apa yang peminatnya kurang? Bapak program studi apa yang saya potensinya tinggi untuk masuk? Sehingga praktis mereka bekerja, belajar, dan sebagainya bukan berdasarkan visi yang mereka miliki, bukan berdasarkan bakat minat yang mereka miliki, bukan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan impian yang mereka miliki, tetapi berdasarkan peluang masuk. Dan rumitnya kita memiliki sindrom jaket, sindrom institusi. Hanya karena perguruan tinggi tersebut keren di mata kita, ya, kemudian kita pun memaksakan diri masuk ke sana. Kita tidak pernah bertanya apakah kemudian perguruan tinggi tersebut mampu menyampaikan ke tujuan kita ataukah tidak. Kita pun bahkan sindrom gedung, hanya karena kemudian gedungnya keren dan lain sebagainya, kita pun terpaku dan memaksakan diri masuk ke sana padahal potensinya tidak ada di sana. Banyak anak-anak terbaik di kelasnya, banyak anak-anak terbaik di sekolahnya, banyak sekolah-sekolah terbaik di Indonesia ini gagal memasukkan anak didiknya ke perguruan tinggi, gagal di dalam kehidupannya bukan karena mereka bodoh. Saya ulang, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka gagal untuk menetapkan tujuannya. Nah, kegagalan untuk menangkap tujuan ini, untuk membangun tujuannya ini menyebabkan mereka gagal untuk memetakan tantangannya. Kegagalan untuk memetakan tantangan ini menyebabkan mereka gagal untuk membuat program-program apa yang harus mereka lakukan waktu demi waktu, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi bulan demi bulan. Kurang lebih begitu. Nah, sehingga maksud saya begini, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bagi mereka yang hari ini mulai berpikir, oke, saya ingin menjadi seorang dokter ahli anak yang akan keluar dari UGM misalkan, oke, saya ingin menjadi seorang ahli guru yang akan keluar dari UNY atau dari UIN Sunan Kalijaga, tetapi pelajaran biologi Anda, fisika Anda, kimia Anda masih lemah, setidaknya masih ada waktu tuh 1-2 tahun ke depan untuk melakukan scale up, untuk meningkatkan kemampuan tadi. Teman-teman yang sekarang mulai berpikir, oke, saya ingin kuliah di Harvard University, tetapi kemudian bahasa Inggris Anda masih lemah, setidaknya ada waktu 2 tahun untuk melakukan persiapan.
Akan berbeda dengan mereka yang baru berpikir kelas 12 akhir itu, oke, saya ingin menjadi seorang dokter ahli bedah. Tapi kemudian dia tidak sadar bahwa biologi dia, mata pelajaran sains dia masih lemah. Ya udah, wassalam, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, sehingga harapan saya kemudian begini, teman-teman sekalian, sepulangnya dari sini, nanti kawan-kawan itu memiliki sebuah gambaran. Teman-teman sekalian tidak perlu mencatat, saya ulang, tidak perlu mencatat apa yang saya omongkan. Tidak perlu mencatat apa yang nanti pemateri teman-teman kakak-kakak Anda sampaikan. Tidak perlu mencatat. Teman-teman hanya perlu berpikir, hanya perlu mencatat di dalam buku kawan-kawan sekalian, what your dream, ya. Apa impianmu? Saya ulang, apa impianmu? Apa keinginanmu? Nah, kemudian setelah itu kawan-kawan harus memetakan tantangannya seperti apa untuk bisa masuk ke impian kamu tadi itu. Setelah melakukan pemetaan terhadap tantangannya, kawan-kawan harus membuat program apa yang harus saya buat untuk bisa menyelesaikan tantangan tadi. Mari kita berimajinasi. Misalkan begini, Sidoarjo Jogja itu kurang lebih sekitar 400 kiloan, Bu ya, kurang lebih. Berangkat teman-teman kemarin berangkatnya. Iya. Oke, teman-teman sekalian, apakah sama persiapan kawan-kawan ketika tujuan kawan-kawan hanya Surabaya? Beda. Tidak akan beda, tidak akan sama kan? Akan beda. Setiap tujuan menawarkan pendekatan persiapan yang berbeda. Mereka yang ingin menjadi seorang guru, tentu saja persiapannya berbeda dengan mereka yang ingin menjadi seorang dokter. Jalannya pun berbeda. Mereka yang ingin menjadi seorang dokter, tentu saja berbeda persiapannya dengan mereka yang ingin menjadi seorang teknik dalam bidang komputer. Mereka yang ingin menjadi seorang teknisian, tentu saja berbeda persiapannya dengan mereka yang ingin menjadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Berbeda persiapannya. Sesaat nanti kawan-kawan, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, selesai kelas 12, di hadapan kalian kan ada beberapa pilihan tuh. Bekerja, pilihan. Kuliah, pilihan. Menikah juga sebuah pilihan. Pilihan teman-teman semua. Oke, saya akan membuat pilihan, saya akan ingin kuliah. Diberikan pilihan lagi. Mulai dari ujung barat, UI, sampai ujung timur, ada Unibrau di sana. Oke, saya akan memilih tengah-tengah saja, Yogyakarta. Yogyakarta dijadikan sebuah pilihan. Oke, saya ingin memilih UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman diberikan pilihan lagi, ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan lain sebagainya. Oke, saya ingin memilih fakultas teknik. Diberikan pilihan lagi, ada teknik sipil, informatika, dan lain sebagainya. Sehingga sesaat kawan-kawan tidak mendesain kehidupan kawan-kawan sekarang, nanti akan sangat bingung. Bingung untuk memilih jurusan apa ya, gitu kira-kira. Juga teman-teman tidak akan punya persiapan yang memadai, gitu ya, persiapan yang memadai. Persiapan ini menjadi penting. Tahun 2024-2025 kurang lebih, ada sekitar 4,2 juta siswa yang keluar kelas 12, yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi negara belum mampu menyediakan sejumlah itu, hanya mampu menyediakan sekitar 20%-nya saja. Bisa dibayangkan ya, tantangan apa yang teman-teman hadapi? 1 berbanding 20 atau 1 berbanding 30 dengan penyebaran yang tidak merata. Saya ingin mengatakan begini teman-teman sekalian, dari data ini, universitas terbaik, program studi terbaik, jurusan terbaik, kehidupan terbaik tidak diberikan bagi mereka yang baru mimpi kemarin sore. Saya ulang, universitas terbaik tidak diberikan bagi mereka yang baru mimpi kemarin sore, tetapi hari-harinya sudah tergelisahkan sejak lama. Bahkan mungkin sejak kelas 9 dia mulai mendesain kehidupannya, dia mulai merancang kehidupannya, dia mulai memetakan tantangannya, dia mulai membuat program-program untuk kehidupannya. Hari-harinya sangat berharga bagi dia. Setiap detik adalah waktu yang berharga untuk mulai mempersiapkan diri. Tidak mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Sesederhana itu. Maka pastikan teman-teman betul-betul memiliki persiapan. Antara kesempatan dan persiapan harus bertemu sebagai kunci kesuksesan. Nah, problemnya kita kadang-kadang adalah kesempatannya sudah ada di depan mata, persiapannya masih di bawah nih. Gitu ya. Kesuksesan terjadi manakala kesempatan masuk perguruan tinggi dan persiapan untuk masuk perguruan tinggi pas atau di atasnya. Nah, yang sering terjadi ini, gitu ya.
yang tadi. Maka jika saya kawan-kawan betul-betul bermimpi untuk menjadi seorang yang sukses, untuk menjadi seorang yang berhasil, kawan-kawan harus betul-betul membuat perencanaan kehidupan, ya. Apakah mungkin teman-teman dari Sidoarjo sampai di Yogyakarta di UIN Sunan Kalijaga jam 9 pada hari Kamis tepat tanpa tujuan? Mungkin nyampe nggak? Tidak akan pernah sampai. Bagaimana dia bisa sampai? Wong tujuannya saja tidak jelas. Bagaimana dia akan bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ketika tujuannya tidak jelas? Dengan tujuanlah kemudian kawan-kawan bila bisa mendesain jalan mana yang harus saya ambil, program apa yang saya harus buat, dan lain sebagainya. Maka sesaat kawan-kawan nanti menemukan diri kawan kegagalan, jangan-jangan di level ini, di level perencanaan yang kawan-kawan tidak lakukan, tidak jelas, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, maka saya betul-betul menyarankan ke sekolah untuk memberikan waktu kepada mereka 1 hari saja, mungkin mulai membuat workshop untuk mereka, mulai memberikan membantu teman anak-anak ini untuk mendesain kehidupannya, betul-betul mendesain kehidupan kalian. Oke, nanti teman-teman jalan-jalan di Sunan Kalijaga ya, dan jalan-jalan di Sunan Kalijaga, tambahkan dokumen kalian di sana. Berfotolah nanti kalian, jika kalian ingin menjadi seorang dokter, berfotolah di Fakultas Kedokteran. Ingin menjadi seorang ahli ekonomi, berfotolah di Fakultas Ekonomi. Ingin menjadi seorang guru, berfotolah di Fakultas Ilmu Keguruan. Buatlah foto sebaik mungkin di sana. Buat caption di sana. Saya, Ahmad, pada hari ini berkomitmen untuk menjadi seorang dokter yang akan keluar dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2030 dengan kelulusan summa cum laude. Clear ya? Betul ya? Clear? Oke, teman-teman sekalian. Oke, share foto itu. Share foto itu, betul-betul share foto itu, share ke teman kalian, share ke orang tua kalian, share ke orang-orang terbanyak kalian, share di akun-akun media sosial kalian. Sesaat kalian mulai malu dengan impian tadi, saat itulah kawan-kawan sedang meng-cancel doa kalian, sedang meng-cancel impian kalian, karena impian itu bukan milik kalian. Buktinya apa? Kalian malu dengan impian tadi, gitu ya, dengan impian tadi. Maka pastikan kawan-kawan betul-betul ketika teman-teman bermimpi, bermimpilah yang kuat, gitu ya. Tuhan itu, teman-teman sekalian, sudah menciptakan sebuah hukum berlaku untuk semua orang di dunia ini. Orang menyebutnya sebagai the law of attraction, hukum tarik-menarik. Semakin kuat kawan-kawan bermimpi, memimpikan sesuatu, secara emosional kawan-kawan makin kuat, makin semakin dekat impian itu di dalam kehidupan kalian. Sehingga sesaat kalian memotret diri kalian di Fakultas Kedokteran, rasanya menjadi dokter itu sudah terasa. Baunya UGD, bangganya kalian memakai baju putih itu sudah terasa banget di otak kalian, dan kalian merasa bangga dengan itu semuanya. Saat kalian mulai malu dengan impian tadi, saat kalian takut untuk dinyinyiri, saat kalian takut untuk dihina dengan impian-impian tadi, kalian sedang meng-cancel doa kalian. Maka saya mengatakan, don't cancel your own faith, ya. Jangan sekali-kali meng-cancel impian Anda, karena biayanya sangat mahal sekali biayanya. Tetapi sesaat kalian mulai memimpikan sesuatu, mulai memasukkan nilai intrinsik di dalam batin kalian, mulai memasukkan data, saya ingin menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang insinyur, saya ingin menjadi seorang dokter, dan lain sebagainya. Tidak peduli kalian berasal dari mana, tidak peduli kalian berasal dari daerah mana, tidak peduli orang tua kalian seperti apa, tidak peduli keadaan ekonomi kalian seperti apa. Sejauh kalian memiliki mimpi, maka red carpet kesuksesan itu sudah dibentangkan bagi Anda semua. Tiba-tiba saja kalian sudah ada di pintu admisi, tiba-tiba saja kalian sudah kuliah, tiba-tiba saja kalian sudah selesai dengan S1, tiba-tiba saja kalian sudah wisuda, tiba-tiba saja kalian sudah ada di posisi yang kalian inginkan. Bisa begitu ya, teman-teman sekalian? Oke. Terakhir begini, karena waktu sangat terbatas sekali. Begini. Ada satu kekuatan yang kadangkala tidak kita sadari, teman-teman sekalian. Kita sebagai orang Islam itu sadar betul, yakin betul, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin. Yakin ya? Yakin ya? Deal ya? Yakin ya? Yakin. Oke, sekalian. Nah, untuk itu, untuk bisa membangun kesuksesan kalian, kita butuh izinnya. Saya ulang, butuh izinnya. Ya, tidak ada satu daun pun yang
jatuh di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Termasuk jadinya nanti kalian di perguruan tinggi manapun, UGM kah, UIN kah, Jogja kah, dan lain sebagainya, termasuk kalian nanti menjadi seperti yang kalian inginkan, menjadi seorang dokter, menjadi seorang apapun yang ada di benak kalian, tidak akan pernah terjadi kecuali atas izinnya. Maka pastikan kalian betul-betul mendapatkan izinnya. Bagaimana caranya? Bawalah dokumen kehidupan kalian itu, bawalah impian kalian itu di malam-malam hari. Bangunlah di malam hari, berwudulah, sholatlah, bersimpuhlah. Bersimpuh di hadapan Allah, ya Tuhan kalian itu. Ceritalah sama Tuhan kalian. Tuhan, tidak ada satupun, tidak seorang pun yang mengetahui tentang masa depan saya kecuali Engkau. Maka malam ini saya bersimpuh di hadapan-Mu, membawa proposal kehidupan saya, membawa impian saya di hadapan-Mu. Izinkan saya untuk menjadi seorang dokter, izinkan saya menjadi seorang insinyur, izinkan saya menjadi seorang guru, izinkan sebagaimana yang ada di dalam benak kalian. Duduk di sana ya. Sesaat kalian nanti mulai dinyinyiri, mulai ditekan dengan keadaan ekonomi, mulai ditimpa dengan berbagai macam permasalahan, balik lagi ke dalam dokumen kalian, dokumen kehidupan kalian, impian kalian. Yakinkan, aku pernah berdoa di UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi seorang dokter di hadapan Allah yang Maha mengabulkan doa saya. Duduk di sana. Jadi Tuhan itu bercerita begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kata Tuhan, aku akan mengabulkan setiap permohonan yang diajukan kepadaku. Teman-teman sekalian, selamat jalan-jalan di UIN Sunan Kalijaga. Selamat membangun, merancang impian kalian. Selamat menggapai masa depan kalian. Selamat bertemu kembali di penerimaan mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman selanjutnya, mari kita saksikan bersama penyerahan cindramata dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada SMA Persatuan Sidoarjo. Begitu pula sebaliknya dari SMA Persatuan Sidoarjo ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan harapannya dengan penyerahan cindramata ini dapat mempererat tali silaturahmi dan menjalin komunikasi ke depannya lebih baik lagi antara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan SMA Persatuan Tulangan Sidoarjo. Oke. Baik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah jauh-jauh dari Sidoarjo berkunjung ke kampus kita tercinta, kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta gitu. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya penyerahan cindramata dari SMA Persatuan Tulangan Sidoarjo kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami berharap mulai hari ini jalinan komunikasi dan silaturahmi antara kedua belah pihak dapat terjalin dengan baik. Amin. Oke, luar biasa sekali. Tangan sekali lagi teman-teman semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir di tengah-tengah kami di kampus kita tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, luar biasa sekali. Oke Kak, kita ke tengah lagi kayaknya. Boleh Kak Nopal. Oke, luar biasa. Betul sekali, tadi pesan dari Bapak Fauzi, tidak mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan, begitu Kak? Betul Kak Nopal. Oke, mumpung masih pagi nih, kita perkenalan dulu ya Kak Nopal. Boleh perkenalan. Aku mau awalin dengan pantun nih Kak Nopal. Oke, siap. Oke, dibantu ya teman-teman buat bilang cakepnya. Oke, siap. Siap.
Oke, kita mulai. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Cakep. Salam hangat kami haturkan sepenuh hati Cakep. untuk siswa-siswi SMA Persatuan Tulangan tercinta semuanya. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Sabrina Ikhdanayla Salsabila dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oke, kalau tadi Kak Sabrina sudah pantun, aku juga mau pantun buat perkenalan diri. Boleh kan, Opa? Oke, boleh ya teman-teman? Oke, pagi hari menyiapkan bekal. Cakep. Bertemu teman-teman yang potensial. Cakep. Perkenalkan saya Muhammad Noval Fauzi dari Tegal. Cakep. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang siap berbagi hal-hal aktual. Luar biasa. Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Noval Fauzi, mahasiswa aktif dari UIN Sunan Kalijaga program studi ekonomi syariah begitu. Dan kami berdua tentunya berasal dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga. Oke, luar biasa sekali. Karena tadi sudah disepil terkait UIN Sunan Kalijaga, sekarang waktunya kita hari ini mau bertaaruf begitu Apa Kak. tuh, Kak? Taaruf apa nih, Kak? Jadi ada pepatah tak kenal maka tak. Kata Oke. saya. Kalau di Oh, UIN kalau di UIN ta'aruf. Tak ta'aruf, kenal maka teman-teman. ta'aruf. Oke. Nah, teman-teman semuanya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan berkenalan kira-kira apa sih UIN Sunan Kalijaga itu begitu Kak mungkin. Betul, nanti teman-teman juga mendapatkan informasi apa saja nih program studi jalur penerimaan mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga tentunya. Betul sekali. Dan baik teman-teman semuanya, singkatnya UIN Sunan Kalijaga atau Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan perguruan tinggi keagamaan yang ada di bawah lingkup Kementerian Agama begitu. Dan UIN Sunan Kalijaga sendiri merupakan PTKIN pertama di Indonesia dan tertua begitu Kak. Luar biasa kan, Nopal. Dan UIN Sunan Kalijaga sendiri berdiri melalui 3 core values yang kita junjung tinggi, yaitu yang pertama ada integratif interkonektif, kemudian ada dedikatif inovatif, dan yang ketiga adalah inklusif dan continuous improvement begitu Kak. Oke, nah kebetulan ya karena tadi sudah dijelaskan nih oleh Kanopal mengenai Iya, itu core dia. values UIN Sunan Kalijaga, perlu teman-teman ketahui bahwa UIN Sunan Kalijaga sudah mendapatkan akreditasi unggul berdasarkan BAN PT nih teman-teman. Seperti yang ada Oke, di luar biasa slide di sekali depan ya. Luar biasa sekali ya Kanopal ya. Betul sekali. Betul. Oke, sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam, UIN Sunan Kalijaga sendiri mendapatkan beberapa peringkat, yaitu yang pertama ada peringkat 1 kampus PTKIN nasional dalam bidang studi ekonomi. Kemudian yang kedua, peringkat kedua sebagai kampus PTKIN nasional dalam bidang studi bisnis begitu Kak. Jadi bukan hanya akreditasinya saja, tetapi berkaitan dengan peringkat-peringkat nasionalnya Betul juga sekali, begitu. kan, Bapak. Kemudian peringkat ke-22 kampus terbaik se-Asia pada tahun Luar 2024 begitu. Luar biasa sekali ya Kanopal ya, banyak sekali nih pencapaian-pencapaian dan juga akreditasi yang terbaik gitu ya, Ya, di itu dia. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah teman-teman semua, tentunya akreditasi ini juga memiliki bukti ya bahwa mahasiswa-mahasiswi UN Sunan Kalijaga itu memiliki prestasi. Nah salah satu prestasinya adalah yakni mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum memenangkan uji pemilihan di ambang batas presiden nih teman-teman. Luar biasa. Luar Tepuk tangan biasa dulu sekali. teman-teman Tepuk semuanya. tangan dulu dong teman-teman Oke, untuk UN bukan Sunan cuma Kalijaga. perguruan tingginya saja yang unggul, tetapi mahasiswanya yang insya Allah unggul pula begitu ya. Insya Allah kakak, amin amin. Dan ini merupakan capaian-capaian akreditasi dari program studinya teman-teman. Bukan hanya program studi yang secara unggul secara nasional, tetapi beberapa program studinya juga sudah terakreditasi internasional juga teman-teman. Betul kak. Nah langsung saja ya, nih mungkin teman-teman Oke. udah penasaran nih kak, kira-kira jalur apa aja sih nih yang ada di UN Sunan Kalijaga sehingga nanti teman-teman bisa nih jadi Oke, bagian betul. dari kita. Oke, baik teman-teman semua, UIN Sunan Kalijaga sendiri merupakan perguruan tinggi yang mungkin berbeda dengan
perguruan tinggi sebelah, mungkin misalkan UGM atau UN ya teman-teman. Apa bedanya teman-teman? Biasanya kalau PTN yang lain itu masuknya atau jalur penerimaannya itu hanya ada 2 jenis saja, yaitu seleksi nasional dengan mandiri yang disediakan oleh kampus itu sendiri. Nah, berbeda dengan UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga sendiri ada 3 jalur yang bisa teman-teman pilih sebagai jalur penerimaan mahasiswa baru. Betul nih Kak Nopal. Teman-teman udah siap? Udah siap menerima informasinya? Siap? Masih semangat? Masih ya. Nah, yang pertama itu ada jalur seleksi nasional Kemendikbud. Nah, kebetulan teman-teman dari SMA biasanya ini sangat familiar dengan teman-teman SMA, yaitu ada SNBP, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi. Biasanya menggunakan nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan teman-teman yang berhak mengikuti SNBP itu biasanya teman-teman yang masuk ke dalam range siswa-siswi yang eligible begitu. Betul sekali nih Kak. Nah selanjutnya nih teman-teman ada juga jalur yang kedua berdasarkan Kemendikbud gitu ya. Nah dari Kemendikbud ini ada teman-teman mungkin familiar juga dengan jalur ini, yakni ada jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes, yakni UTBK teman-teman. Nah di jalur ini teman-teman itu teman-teman mengikuti ujian dan juga bisa memilih mata kuliah juga mata pilihan ya, program studi ya Kak namanya. Program studi yang ada di UN Sunan Kalijaga. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak ada satu jalur yang berdasarkan Kemenak. Apa sih Kak Nopal? Nah, itu dia bedanya. Jadi di UN Sunan Kalijaga sendiri juga membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional di lingkup Kementerian Agama begitu teman-teman. Ada 2 sama tadi kayak Kemendikbud. Yang pertama itu ada SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Singkatnya kayak SNBP tapi versinya Kementerian Agama begitu. Teman-teman. Nah, bedanya apa? Kalau tadi SNBP itu hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang masuk ke dalam range eligible saja. Nah, kalau di SPAN PTKIN ini teman-teman entah itu dari eligible atau tidak bisa mendaftarkan diri begitu. Bisa semua ya Kak berarti ya Kak. Nah itu dia. Kemudian selanjutnya ada UMPTKIN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah kalau tadi SNBP punya teman UTBK. Namanya UTBK, betul. Nah kalau SPAN itu juga punya teman yaitu UMPTKIN. Jadi sama-sama ya mirip-mirip sama kayak UTBK tapi versinya Kementerian Agama lah begitu. Betul. Terus nih, mungkin ada tambahan tes keagamaannya juga Kak begitu. Oh oke. Nah itu dia. Itu tadi UMPTKIN ya Kak Ya Nopal itu udah jalur ya. Jadi jalur nasional Kemendikbud sama yang kedua jalur nasional dari Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga ada apa lagi Kak Sabrina? Nah selanjutnya itu ada jalur mandiri nih teman-teman. Nah jalur mandirinya apa aja ya kira-kira ya. Nah di jalur mandiri ini teman-teman bisa sama seperti di kampus-kampus lain ya tentunya ya. Nah jalur mandirinya itu terbagi jadi 4 atau 3 ya Kak? 4 atau 3 nih Kak? Oh 4 ya, 4 jalur. Yang pertama ada CBT teman-teman. Nah CBT ini adalah jalur mandiri yang dimana jalur CBT ini tuh berdasarkan tes juga dari teman-teman sekalian untuk mengerjakannya di rumah nih teman-teman. Oke di rumah aja ya, nih. Fleksibel loh Kak. Oke nggak perlu ke UIN ya berarti? Nggak perlu ke UIN. Cuma cukup pakai handphone apa? Pakai handphone apa nih Kak? Oh YAA. Apa tuh YAA? Yang Android aja. Jadi mohon maaf ya teman-teman, untuk jalur CBT ini belum iPhoneable gitu. Iya, belum iPhoneable nih teman-teman. Jadi masih Android aja biasanya dulu soalnya Gen Z ini sudah pakai ya itulah yang gambarnya pir. Iya. Pir apa Apple nih Kak? Apple. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak punya Android mungkin boleh pinjem dulu ke tetangganya kalau mau ikut jalur mandiri lewat CBT ini. Betul. Begitu. Jalur yang kedua tuh Kak mandiri apa sih? Yaitu kedua ada jalur mandiri prestasi teman-teman, yaitu seleksi bagi calon mahasiswa baru yang memiliki segudang prestasi baik itu di prestasi seni, olahraga maupun mungkin dari teman-teman yang insya Allah Masya Allah ada yang tahfidz Quran begitu ya. Masya Allah mungkin ada, boleh banget
masuk ke jalur prestasi ini. Betul, teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman punya prestasi yang luar biasa, itu bisa banget untuk didaftarkan di UIN Sunan Kalijaga. Nah, untuk yang ketiga nih Kak, itu ada portofolio. Nah, portofolio ini tuh dibagi nih Kak kebetulan. Apa Nah, lagi teman-teman tuh? juga perlu ketahui nih jalur portofolio ini yang pertama itu ada Mandiri Portofolio dengan nilai UTBK. Ya. Nah, di nilai UTBK ini kalau teman-teman ya amit-amitnya ya nggak lolos gitu ya di jalur UTBK. Nah, teman-teman bisa banget nih pakai nilai jalur UTBK teman-teman semua untuk masuk di UIN Sunan Kalijaga tentunya. Oke, luar biasa ya. Kemudian ada jalur mandiri portofolio bagi calon mahasiswa baru luar negeri. Mungkin teman-teman ada yang punya kenalan dari Malaysia atau dari Thailand, dari Singapura yang mau kuliah di UIN Sunan Kalijaga, boleh banget melalui portofolio bagi calon mahasiswa luar negeri begitu. Oke, nah kalau tadi ada tentang mahasiswa luar, nah di UIN Sunan Kalijaga juga menyediakan mandiri khusus untuk anak difabel nih teman-teman. Jadi UIN Sunan Kalijaga menerapkan sisi inklusivitas untuk itu kita dia. semua. Jadi terbuka banget ya Kak untuk semuanya ya Kak. Betul. Nah teman-teman mungkin bisa lihat nih di jalur tengah itu lalu ada pegangan ya tadi di luar depan. Nah itu merupakan salah satu bentuk inklusivitas Ya, betul teman-teman sekali. dari UIN Sunan Kalijaga. Salah satu bentuk kepedulian kita. Betul teman-teman. Nah, kemudian ada mandiri portofolio keberagaman untuk calon mahasiswa non muslim yang ada di daerah 3T. Ada yang tahu 3T itu apa? Tertinggal, Oke, terluar, terdepan begitu teman-teman. Dan ini merupakan salah satu pegangan teguh sebagai bentuk implementasi dari core value yang tadi sudah dijelaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga sendiri menjunjung tinggi inklusivitas. Mungkin kalau seandainya teman-teman nanti bisa berkesempatan buat keliling di UIN ya teman-teman, teman-teman nanti akan melihat bahwa gedung-gedung di UIN Sunan Kalijaga itu saling terhubung antara fakultas lain dengan yang lainnya gitu. Betul Kakak. Begitu. Nah mungkin teman-teman udah nggak sabar nih Kak, karena tadi kita udah jelasin juga Oke. jalur penerimaan mahasiswa baru. Nah sekarang kita bahas nih Kak, ada apa aja sih program studi di UIN Sunan nggak afdol Kalijaga? ya, teman-teman sudah daftar tapi nggak tahu program studinya apa pilihannya. Betul, jangan Oke sampai teman-teman salah semuanya, pilih. jadi di UIN Sunan Kalijaga sendiri sudah berdiri 8 fakultas untuk S1, yang mana salah satunya itu nanti ada Fakultas Sains dan Teknologi. Ini fakultas sebelahku ini. Oh iya, fakultas siapa tuh? Oke, Betul, fakultasnya Fakultas Kak Sains Sabrina. dan Teknologi teman-teman semua. Nah di Fakultas Sains dan Teknologi ini itu kebanyakan program studinya itu program studi umum ya. Nah teman-teman di sini dari SMA ya, betul. Belajar matematika, belajar fisika, belajar Ya. kimia, juga belajar ya pastinya tentu. Nah teman-teman kalau ingin memperdalam lagi ilmu matematika teman-teman, fisika teman-teman, terus juga kalau teman-teman pengen jadi anak teknik, biasa anak SMA nih maunya jadi anak Nah, teknik itu nih, dia. ya kan Kak? Nah itu teman-teman bisa banget pilih program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Nah kebetulan juga di Fakultas Sains dan Teknologi juga banyak-banyak praktikum yang memang sudah disediakan alat-alat yang unggul teman-teman. Betul Laboratoriumnya beragam, jadi teman-teman bisa meningkatkan ilmu lebih luas lagi. Oke, luar biasa. Gitu ya, Dan Kak. salah satu program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi itu yang terbaru itu ada Sains Biomedis, Kak. Betul, Dan for Kakak. your information teman-teman, Sains Biomedis ini hanya ada 2 di Indonesia, yaitu yang pertama ada di UIN Sunan Kalijaga, kemudian yang kedua itu ada di Universitas Padang begitu. Wow, jauh ya Wah, Kak. Yang satu jauh, emang betul Jogja sekali. istimewa. deh. Nah, selanjutnya ada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat itu ada 2 warna ya. Ada warna apa yang aja? berbeda. Hijau sama biru. Ada yang tahu perbedaannya apa mungkin? Akreditasi. Oke, Ibu jawab selanjutnya. akreditasi. Teman-teman ada yang mau jawab lain nggak? Oh, warnanya. Katanya kata si Bapak jalur seleksi Kak. Nah, Gitu. oke. Nah, berbeda ya teman-teman. Jadi yang warna-warnanya hijau itu merupakan program studi yang ada di lingkup keagamaan begitu. Nah, kalau yang biru itu lingkup ilmu umum begitu. Dan Betul berbeda sekali. pula dengan jalurnya. Jadi kalau yang keagamaan itu teman-teman bisa pilih di
dan UMPTKIN serta mandiri, dan kalau yang ilmu umum itu bisa teman-teman ikuti di jalur SNBP dan UTBK begitu. Betul sekali Kak Nopal. Nah, langsung nih mungkin teman-teman ada yang pengen jadi psikolog, sosiologi, atau teman-teman suka yeping nih. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang yeping nih. Biasanya anak-anak Gen Z nih Instagramable gitu ya. Instagramable, terus TikTokable juga ya Kak. Suka yeping, suka berbagi cerita. Teman-teman bisa banget nih daftar diri teman-teman juga di UIN Sunan Kalijaga dan ngambilnya jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, oke. Nah, selanjutnya ada Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Ini biasanya anak-anak yang yalil yang Masya Allah, tapi nggak sampai sarungan juga ya ke kampus. Enggak dong. Oke, nah biasanya mungkin teman-teman yang barangkali berminat dalam ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu agama, boleh banget masuk ke Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Itu ada akidah filsafat, kemudian ada studi agama-agama, ilmu Al-Quran dan tafsir, sampai ke studi Islam itu sendiri, Kak. Luar biasa ya Kak, pilihan program studinya juga banyak sekali. Nah, mungkin tadi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam itu sudah kita bahas nih teman-teman. Nah, ada satu fakultas nih, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, ini gabungan antara ilmu keislaman dan juga ilmu komunikasi nih teman-teman. Makanya ada jurusan spesial banget nih Kak, namanya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, apa tuh? Nah, selanjutnya juga ada bimbingan dan konseling Islam, ada pengembangan masyarakat Islam, manajemen dakwah, dan juga ilmu kesenjangan sosial. Betul sekali. Nah, selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini biasanya fakultas yang cuan. Fakultas siapa ini? Fakultas saya. Teman-teman ya mungkin ada yang suka uang. Suka semua ya uang ya? Nggak ada yang nggak suka kayaknya. Ada yang nggak suka Kak, saya juga suka. Oke. Jadi teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri ada 4 program studi yang bisa teman-teman pilih. Itu ada Ekonomi Syariah, kemudian yang kedua ada Perbankan Syariah, yang ketiga ada Manajemen Keuangan Syariah, dan yang terakhir ada Akuntansi Syariah begitu. Luar biasa. Kalau Kak Nopal sendiri ambil jurusan apa nih? Aku dari Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Oke teman-teman, selanjutnya ini kalau teman-teman nih ada yang pengen jadi guru, itu bisa banget untuk teman-teman ambil di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin yang suka ngajar anak-anak gitu ya. Betul Kak. Betul. Dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini merupakan fakultas di UIN Sunan Kalijaga yang punya akreditasi paling banyak begitu. Oh iya Kak. Wah iya. Apa itu? Nah, ada pendidikan agama Islam teman-teman. Kemudian ada pendidikan bahasa Arab, pendidikan manajemen pendidikan Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian ada pendidikan Islam anak usia dini, kemudian di lingkup ilmu pendidikan umumnya ada pendidikan matematika, pendidikan fisika, kimia, dan pendidikan biologi begitu. Luar biasa sekali ya Kak. Nah, nggak lupa juga nih kalau di UIN Sunan Kalijaga itu punya fakultas hukum, yakni disebut namanya Fakultas Syariah dan Hukum, teman-teman semua. 4 mahasiswa tadi ya? Nah, iya betul. 4 mahasiswa tadi itu teman-teman asalnya dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, di Fakultas Syariah dan Hukum ini ada program studi apa aja sih? Yang pertama ada Hukum Keluarga Islam atau HKI, ada perbandingan mazhab, hukum tata negara, hukum ekonomi syariah, dan juga ilmu hukum. Yang tentunya akreditasinya juga sudah bagus-bagus banget nih Kak Nopal. Nah, selanjutnya nih, nah ini merupakan satu range jadi dari kuota kira-kira dari setiap penerimaannya itu berapa. Di SNBP sama SPNPTKIN itu ada 35%, kemudian di SNBT sama UMPTKIN itu ada di 40%, dan di jalur mandiri kuotanya di 25% begitu Kak. Luar biasa ya Kak. Nah nih mumpung udah pertengahan nih Kak, kayaknya teman-teman udah ada yang lemes. Ya kelihatan kan? Aduh lagi merem nih. Iya, aduh ngantuk banget nih disenandungin kakak-kakak gitu. Oke, aku punya games nih Kak. Oke, games, kita games dulu. Iya, ini buat membangun semangat nih Kak. Oke, siap. Oke, kalau aku bilang selamat pagi, teman-teman boleh tepuk 1, selamat siang tepuk 2, selamat sore tepuk 3. Oke, bisa?
Selamat malamnya kenapa enggak? Karena nanti aja ya, nanti malam kalau ketemu kesini lagi deh. Mungkin yang nggak fokus kita tarik buat Iya. maju gitu Kak ya Kak. Boleh Kak. Oke, kita langsung mulai ya Kak. Oke, pimpin Kak Sabrina. Kak Nopal, lihat Aku ini nih, kira-kira mata saya siapa nih? sudah Oke, tertuju ke siap. teman-teman ini yang lagi tidur, yang lagi bermimpi indah, aku tarik nih. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, kompak semua lo kan apa? Luar biasa. Masih fokus berarti Masih ya. fokus nih Kak, berarti Kak. Aduh, Oke. masih semangat banget nih Kak dari SMA Persatuan Tulangan Sidoarjo ini. Padahal perjalanannya jauh ya kan apa? Jauh. Berapa jam teman-teman? Berapa jam nih teman-teman? Oh, Wow, luar biasa 5 jam. ya. Kayak dari Jakarta ke Semarang ya Kak? Aduh. Wah, aduh, 5 jam nih. Oke, karena teman-teman masih semangat juga, kita lanjutkan materinya ke Betul. biaya pendidikan. Mungkin biaya pendidikannya. Oke. Teman-teman semuanya, jadi di Uin Sunan Kalijaga sendiri itu hanya